Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alung Ramadan, NIM 20113030157, kelas HES 3D, akan menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Pidana. Soal yang pertama, berdasarkan berlakunya hukum pidana, menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama, nulla puna sine lege, yaitu tiada pidana tanpa tindak pidana. Yang kedua, nulla puna sine crimine, yaitu tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crime sine puna legali, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang terlebih dahulu ada. Soal yang kedua, selain berlakunya hukum pidana, menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal, asas perlindungan, dan asas universal. Jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial adalah asas wilayah, yaitu di mana suatu tindak pidana sesuai dengan undang-undang di suatu negara yang menjadi tempat perbuatan pidana. Yang kedua, asas personal atau asas nasional aktif, asas keberlakuan hukum Indonesia di luar wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia. Yang ketiga, asas perlindungan atau asas nasional pasif, yaitu asas yang memperluas keberlakuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, asas universal adalah asas keberlakuan undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia untuk kepentingan dunia. Selanjutnya soal nomor 3, strafbar feit atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 unsur pertanggungjawaban pidana. Yang ke-1, karena adanya suatu tindak pidana. Karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Yang kedua, unsur kesalahan adalah keadaan psikologi yang melakukan perbuatan yang dapat dicela atas perbuatannya. Asas kesalahan ada kesalahan secara sengaja dan kesalahan karena lalai, tidak sadar ataupun sadar. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan pembenar. Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dan soal yang keempat, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai karena kehendaknya sendiri. Contohnya, ada seorang yang ingin melakukan perampokan dan telah mempersiapkan barang yang akan digunakan untuk merampok itu, tetapi pas melakukan aksinya itu dia tertangkap oleh warga. Dan dia terkena kategori tindak pidana percobaan pencurian sesuai pasal 53 ayat 1. Selanjutnya, soal yang kelima, di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Perbedaannya, alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi
rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada pemidanaan. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam artian orang ini tidak dicela menurut hukum, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Contohnya, seorang wanita membela diri karena hendak diperkosa oleh seorang pria. Wanita itu kepepet karena situasi yang sangat gawat dan tidak ada yang menolongnya. Karena tidak ada menolongnya, kemudian wanita tersebut membunuh pelaku karena hanya itu satu-satunya jalan yang bisa ia lakukan. Dalam kasus ini masuk ke dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu dan tidak dipidanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.